fall into you. I never thought I'd fall right through. I fell for every word you said. Selamat malam teman-teman, balik lagi ke channel gua. Hari ini tanggal 27 Maret 2021. Oke, hari ini aku gua mau bikin konten lagi. Seperti biasa kita ngobrol-ngobrol kayak biasanya. Terus habis gitu bagi teman-teman yang udah dengerin konten gue sampai saat ini, gue ucapkan terima kasih buat kalian semua udah tetap mau dengerin konten gue yang sederhana, yang editannya seadanya, karena memang untuk alat-alat apa sebagainya itu masih belum proper juga karena belum ada dananya anjing. Oke. Hari ini mau ngebahas soal sosial media. Sebelum kita masuk ke pembahasan, gue mau ngingetin lagi untuk kalian, kalau semisalnya kalian ada yang tanya kenapa kok videonya dari awal sampai akhir itu kenapa kok hitam doang, nggak ada gambar apa segala macem, karena ya memang konsepnya seperti itu supaya kalian tuh lebih fokus ke pembahasannya daripada ke gambar ke videonya. Tapi nanti kalau misalnya udah ada dana apa segala macam, nanti gua lebih bagusin lagi lah kualitas video di channel gua. Oke, tambah banyak bacot lagi. Di sini hari ini gua mau bahas tentang sosial media. Hari ini gua nggak sendirian, gua ditemenin sama teman gua yang sebelumnya udah pernah ada di video gua, yaitu Yudis. Hari ini dia nemenin gua buat video ini. Say hello dulu. Halo guys. Anjay. Baik. Anjay. Hello guys, nggak tuh kayak YouTube Mobile Legends anjing. Alright guys. Oke, hari ini kita bahasnya enjoy aja ya. Kita nggak perlu ngebahas yang kayak gimana tentang sosial media. Kita bahas yang receh-receh aja juga. Nggak pengen bahas-bahas yang berat-berat dulu, karena ya kita lagi suasana lagi chill, lagi santai gitu, sambil ngerokok apa segala macam. Kan yang dengerin kalau misalnya mau sambil makan sambil ngerokok juga nggak masalah sih. Sambil coli nggak apa-apa. Ya guys. enggak. Kalau itu ya jangan sambil dengerin ini anjing. Oke, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama, sosial media. Apa sih sosial media itu? Kalau menurut gua, sosial media itu adalah beberapa platform sih. Sosial media itu adalah bagian dari internet gitu. Untuk yang sekarang. Tuh bagian dari internet. Jadi di sosial media itu ada beberapa macam platform itu seperti kayak WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, OnlyFans, habis gitu. Apalagi ya? YouTube itu ya enggak sih, montok juga dong bangsat. Enggak sih. Enggak. Ini Yudis kebanyakan lihat kayak gitu-gitu anjing bangsat. Gila ngap. Oke. Dari beberapa platform itu juga banyak orang juga yang memanfaatkan platform itu untuk hal yang positif ataupun negatif. Nah, sebelum gua bahas yang lebih lanjut, gua mau tanya ke Yudis dulu. Menurut lu sosial media itu apa? Sosial media itu menurut gua tempat ya untuk apa ya? Ayo, bingung ya. Ayo, tempat pansos kah? Tempat apa kah? Macam-macam kan? Ya untuk tempat pansos juga bisa. Buat chattingan sama teman atau pacar di WhatsApp segala macam boleh. Atau kalau mau lihat film-film apa tuh? Parakan 01 sebagainya juga boleh. Ya itulah. Oke. Namanya juga
sosmed. Berarti sosial media itu bisa dikatakan udah tempat pansos sampai segala macam lah ya. Oke. Apalagi anak-anak zaman sekarang lah ya, sukanya lihat selebgram, sukanya lihat youtuber, ya kan? Banyak banget kan di Indonesia ini selebgram yang tinggal swipe up, endorse, apa segala macam. Itu bagi gua tuh hal yang positif sih. Dalam artian eh, mereka menggunakan platform platform sosial media untuk mencari duit gitu loh. Kalau misalnya masalah prosesnya gimana mereka supaya menjadi selebgram atau supaya terkenal di dunia internet itu macam-macam juga sih. Ada yang terkenal karena dia bikin sesuatu atau dia terkenal karena kontroversi, kan banyak juga kan, ada orang yang nggak bikin apa-apa tapi bikin kontroversi, klarifikasi udah jadi terkenal kan, ya kan. Banyak banget gitu loh, gak usah gue sebutin namanya juga, tapi ya kalian juga tahu lah siapa itu memang bagian dari internet sih kasarnya. Kebebasan berekspresi lah, orang-orang macam-macam sih. Terus kalau semisalnya tadi kan kita kan udah bahas arti dari sosial media menurut lu sama menurut gua kan di ya. Kalau dari sekarang gini, kalau gua tanya ke lu main sosial media itu main apa aja? Kalau gua sendiri ya Facebook, Ah, WA, ah, IG, ah. sama Simontok. Bangsat. Oke. Kagak guys. Kalau Simontok itu cuma buat kegabutan aja guys ya. Jangan ditiru, oke? Gak baik. Si bangsat emang anjing. Oke. Berarti ada lumayan banyak lah ya sosial media yang lu mainin lah ya. IG, Instagram, Facebook, WhatsApp gitu ya. Kalau gue sendiri sih dulu itu memang gue main Instagram, Facebook, WA udah pasti. Dulu tuh ada dulu itu gini. Pertama kali gue kenal internet itu tuh tahun 2008 2009. Tahun 2008 2009 sosial media yang pertama kali gue tahu itu Friendster. Lu tahu nggak? Nggak tahu kan ya, nggak tahu. Dulu itu ada modelnya tuh kayak sama kayak Facebook gitu loh, tapi itu tuh platformnya namanya friendster.com. Sekarang udah nggak ada sih paling. Dulu tuh gua main itu tuh zaman SMP, friendster.com itu. Jadi ya hampir sama kayak Facebook, kita bisa bikin status, kita bisa upload upload foto. Kalau video aku nggak tahu ya, cuman aku dulu tuh pernah kayak Facebook itu bisa kita hias pakai hiasan apa segala macam gitu ya. Nah, itu tuh tahun 2008 2009 itu pertama kali gua kenal apa yang namanya internet gitu. Gua habis pulang sekolah, kalau misalnya duit jajan masih sisa, gua buat ke warnet, gua main Friendster, gua eh, apa ya, lebih pengen tahu lah apa itu internet. Itu tahun 2008 2009 gua masih ingat. Itu booming-boomingnya Friendster. hampir hampir semua teman gue di sekolah waktu itu semuanya tuh punya Friendster semua cuy. Jadi eh, apa, kita itu di sekolah itu tuker-tukeran nama Friendster apa, nanti kita bisa add apa segala macam. Tapi kalau misalnya chat tuh gue lupa sih bisa atau enggak ya, cuman seingat gue tuh gue nggak inget itu bisa bisa chat di Friendster atau enggak. Tapi ya sekarang ya memang Friendster udah nggak ada yang apa yang nggak ada yang pakai, mungkin ya. Kalau dari gue sendiri sih Friendster udah nggak pernah gue mainin juga. Pertama karena memang emailnya sama password lupa, karena yang kedua juga ya Aku. udah jarang yang main juga gitu loh. Itu sih. Terus habis gitu untuk yang sekarang ini Facebook, IG nggak punya sih. Yang ada cuman WA, Twitter, sama YouTube ini aja sih. Karena ya memang menurut gua IG sama Facebook itu dulu gua main, tapi lambat laun gua ngerasa bahwa Facebook ini, kalau gua lah ya, kalau menurut gua tuh Facebook itu lebih Facebook sama IG ya lebih utama ya, itu tuh banyakkan drama sih ini. Banyakkan banyakkan hal negatifnya daripada positifnya. Banyakkan hal negatifnya daripada positifnya gitu. Jadi ya gue mikirnya ya apa ya, gue nggak
nggak mau lah lama-lama ada di dunia seperti itu, karena menurut gua pribadi kalau misalnya gua lama-lama di platform seperti itu ya nggak akan jadi lebih baik gitu loh. Kalau menurut gua ya. Kalau dari Yudi sendiri dulu kenal pertama kali internet itu tahun berapa? Kalau dari gua sih tahun 2009-an lah udah mulai tahu apa itu internet. Tahun 2009 ya. Pertama kali main apa? Ya Facebook. Facebook pertama kali. Ya. Ya sih kebanyakan orang mungkin untuk orang-orang zaman sekarang mungkin awalnya kenalnya Facebook lah ya. Tapi dulu banget zamannya kakakku masih SMP SMA itu 2007 2006 2007 itu ada satu aplikasi kayak WhatsApp gitu namanya itu Migtrip MIG33 itu tuh dulu itu kalau misalnya anak muda zaman itu ya kalau udah punya Migtrip itu bisa dikatakan remaja paling gaul pada saat itu sih. Iya, Cok, beneran. Aku ngomong gini berdasarkan fakta karena dulu memang dulu tuh kakakku sendiri tuh pertama kali tahu sosial media itu ya sebelum nggak tahu ya kakakku udah tahu Friendster apa enggak. Tapi sebelum itu tuh mainnya tuh MIG33. Jadi itu di situ tuh bisa chatting sama orang gitu. Nggak tahu sih itu Migrid itu dari tahun berapa. Cuman dulunya itu aplikasi chat selain SMS ya. Selain SMS tuh yang tahu tuh Migrid itu. Tapi gue juga nggak tahu sih yang main Migrid itu banyak atau enggak gitu. Cuman yang gue tahu aplikasi chatting pertama itu ya Migrid itu tadi. Itu jauh sebelum gue kenal Friendster malah. Gitu. Jadi sosial media itu udah main lama ya berarti ya asalnya. Cuman hitsnya ya baru-baru ini aja ya kan. Iya. Lalu selain Facebook, setelah tadi kan Facebook ya, tahun berapa 2009 ya? 2009. 2010. Setelah 2009 2010 main Facebook. Habis itu setelah main Facebook main apa lagi? Facebook terus apa ya? Gak ada, paling cuma game-game online gitu doang sih. Kalau aplikasi yang paling populer sekarang kan WhatsApp ya, aplikasi Iya. chatting maksudnya, aplikasi chatting WhatsApp, Line, Telegram, apa segala macam. Kalau pertama kali kenal WhatsApp tahun berapa? Bukan, sorry, jangan WhatsApp dulu, BBM. Kalau BBM ada kan dulu kan? Ada. Hmm. BBM itu 2013 main BBM. Oke. Ya, memang BlackBerry sih tahun-tahun 2011 sampai tahun 2013 sih memang itu ya apa masa keemasannya BlackBerry ya kasarnya ya. Semua orang Sekarang kalau misalnya laku. mau chatting daripada SMS yang penting BBM kan ya kasarnya kan. Kalau BBM kan pada saat itu kan kita beli paketan kan ya, paketan BBM chat apa segala macam kita udah nggak pusing-pusing kan. Kalau misalnya SMS kan kita harus ngecek dulu pulsa kita cukup atau enggak kan buat SMS kan gitu kan. Kalau nggak cukup tanggung pemenang guys ya. Oke. Berarti BBM tuh 2000 berapa tadi? 2013 ya? 2013 tuh BBM. Iya. Oke. Habis itu setelah BBM pasti WhatsApp dong. WhatsApp terus itu WhatsApp men. Yo, iya anjay, bukan gitu WhatsApp aplikasi anjing. Oke, setelah WhatsApp baru ya ke IG apa segala macam lah ya. Ke game online juga lah ya, Mobile Legends, Free Fire, PUBG apa segala macam. Free Fire itu buruk bro, jangan dibahas, gak baik, bikin mata sakit dulu. Perasaan aku gak bahas Free Fire, jadi burik anjing bangsa. Suram. Oke, kita balik lagi. Berarti urutannya tuh dari Facebook dulu, ya kan? Iya. WhatsApp, BBM, BlackBerry Messenger, WA, ya kan? Iya. Habis gitu baru IG dan segala macamnya ya. Gini, pertama kali masih ingat gak pertama kali pas waktu main Facebook itu yang mendasari oke, aku pengen main Facebook itu apa? Alasan pertama kali main sosial media itu apa? Ngikut ke temen sih kalau gua sendiri. Jadi dorongan temen gitu ya maksudnya. Teman-teman banyak yang bikin, banyak yang pakai juga. Mm-mm. Jadi pengen buat Facebook sendiri.
sama sih berarti ya, kayak gue sendiri sih main Friendster juga karena banyak teman gue sendiri yang pakai Friendster, lama kelamaan kepo pengen tahu Friendster itu apa ya, jadinya ya pengen tahu lah Friendster itu kayak gimana sih ya. Kebanyakan orang sih juga gitu sih. Pengen tahu lebih kan ya kasarnya. Kepo. Kepo, oke oke. Untuk tadi aplikasi yang disebutin sama Yudis sampai sekarang masih main? Masih main ya. WhatsApp, IG Ya. masih main ya. Oke, kalau dari gua sendiri sih cuma tinggal YouTube, WA sama Twitter udah. Facebook sama IG enggak mainin ya karena alasan itu tadi sih. Tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya nanti ke depannya bisa aja sih aku bikin bikin Facebook atau IG. Nanti dilihat lah ke depannya kayak gimana. Tapi kalau untuk sekarang sih nggak punya sih IG, Facebook nggak punya. Kalau untuk IG-nya Yudi sendiri apa namanya? IG Yudis Bay 172. Gimana tulisannya? @ YU DHIS DHIS Bay nya 2 nya Bay nya 2 E-nya 2 bukan 3 ya. Kalau 3 sih Sky ya. Sky itu jangan. Oke. Nanti lihat di Sumonto guys. Ada guys. Oke. Oke. Coba lihat guys kalau belum tahu ya. Apalagi yang viral sekarang itu guys. Parakan. Oke. Mantap. Oke. Terus Yudis YUDHIS BAEE 172. 172. Oke. Itu nama IG-nya. Follow guys ya. Di follow Jangan ya. lupa. Dia jadi selebgram biar bisa swipe up anjing. Anjay seleb. Anjay seleb. ANJAY. Bisa. Oke. Kalau tadi kan kita udah bahas itu ya, sosial media apa aja yang kita mainin ya. Kalau dari sekarang ini aku mau tanya, sehari itu main sosmed gitu tuh berapa lama? Random sih kalau gua sendiri main sosmed WA IG gitu. Paling lama sekitar ya hampir 1 jaman lah, 1 jam 2 jam lah. 1 jam 2 jam dalam satu hari? Ya itu random, enggak rata-rata satu hari berapa jam? Di atas 5 jam atau di atas 10 jam mungkin? Enggak sampai sih kalau. Enggak sampai 10 jam? Sampai, lamaan lah. 7 jam? Paling rata-rata 2 jam 3 jaman sih. Cukup ya. Berarti kalau bisa gua bilang lu bukan orang yang bener-bener selalu pegang HP gitu ya. Rasanya. Enggak, soalnya lebih ke main game online kalau gua daripada jadi tetap pegang HP tapi bukan buat main sosial media ya. Bukan lebih banyak buat main sosial media ya, lebih main ke game ya. Lebih suka ngabisin waktu main game ya daripada sosial media. Kabar guys. Gas. Iya, dia player Mobile Legends aja. Oke. Berarti satu hari sekitar 2 sampai 3 jam. Ya. Udah cukup ya? Ya, cukup sih. Kalau dari gua pribadi sih satu hari berapa ya? Karena gua lebih banyak ngabisin waktu di YouTube sih. Daripada WA cuman balesin masalah kerjaan yang penting doang. Twitter cuma buat lihat apa namanya, enggak dong, postingan Abang jago. Bukan postingan apa ya, rasanya itu kayak yang lucu-lucu gitu kan. Gue di Twitter kan memang itu kan nge-follow-nya kan gak stand up komedi apa segala macam. Kalau di YouTube itu gue yang lama, satu hari bisa di atas 10 jam YouTube. Itu lihatnya macam-macam cok, satu hari itu kadang-kadang game, kadang-kadang drama gitu, meskipun drakor enggak suka aku lihat drakor, sumpah. Aku tuh sampai sekarang tuh masih bingung kenapa orang kok bisa nangis lihat drakor itu. Drakor kan gak ada bedanya sama sinetron kan. Aku menangis. Itu Kena acap cok mampus. Oke.
Kalau iya sih, kalau satu hari sih menurut gue sih gue paling banyak ngabisin waktu itu di YouTube sih. Seharian itu kalau misalnya lagi libur gitu ya, Sabtu Minggu gitu libur gitu ya, gue bisa seharian itu nggak keluar kamar, bukan keluar rumah, nggak keluar kamar itu 10 jam ngabisin waktu buat lihat YouTube doang. Lihat Apapun YouTube itu. apa lihat bokep bang? Enggak gitu dong. Maksudnya Lama amat anjing. macam-macam sih, kayak lihat alur cerita film ya kan, terus habis gitu lihat berita bola, paling sering itu berita bola sih. Tiap makan tiap apa itu selalu lihat berita bola, update pemain. Habis gitu lihat tutorial juga, tutorial apa, sound effect apa segala macam. Habis gitu lihat kreator YouTube yang lama-lama kayak Skin Indonesia 24, Chandra Liao, habis gitu siapa lagi tuh yang lama-lama, Aulion, Last Day Production, itu kan lama-lama kan, Tara Arts itu masih lihat sampai sekarang gitu. Mia Khalifa kagak ada bro? Enggak ada Mia Khalifa anjing. Gua kirain ada. Enggak ada, Cok. Enggak ada Mia Khalifa, enggak ada. Enggak. Bukan kreator itu, bukan anjing. Bangsat memang. Artis itu bro, wajib dilihat. Perlu kalian ketahui ya guys ya, untuk hari ini Yudis aku nobatkan jadi dokter bokep anjing. Bangsat. Ya enggak anjing. Oke. Itu gua kilap lihatnya serius. Oke, untuk selanjutnya nih pertanyaan nih. Kalau dari gue sendiri kan tadi kan gue kasih alasan kan kenapa di Facebook itu. Kenapa gue nggak main Facebook sama IG kan ya, karena banyak hal negatifnya daripada positifnya yang bisa gue terima dari itu. Kalau dari Yudi sendiri selama sampai sekarang masih main Facebook, main IG ya? Masih, Facebook, IG main ya? Itu pernah nggak nemuin hal-hal yang bisa dikatakan aneh atau unik atau lucu atau apa gitu selain bokep ya? Gua tekanin sekali lagi nih, selain bokep ya. Aduh, kalau selain itu sih hal unik banyak sih, mungkin ya berita-berita viral gitu. Ya kayak apa ya? Parakan. Enggak dong. Oh, bukan ya, bukan Enggak termasuk. dong. Jangan ada yang sosing parakan ya anjing maksud. Jangan Terus, guys ya, jangan guys ya. terus apa lagi? Drama pansos pernah nggak sih? Kayaknya banyak sih. Kalau Drama. di Instagram sih banyak ya guys ya. Selebgram gitu. Mhm. Sering lihat. Drama apa sih yang biasanya mereka bikin itu? Aku nggak pernah apa ya? Nggak pernah mau ngikutin drama. Ya salah satunya kenapa kok aku berhenti main IG, main Facebook ya karena drama-drama anjingnya itu sih yang bikin nggak betah, Cok. Gitu. Kalau gua sih betah-betah aja ya guys. Ya mungkin karena yang jadi selebgram cewek-cewek cantik gitu. Anjay. Anjay. Gitu ya, gitu ya. Iyalah. Gak. Tapi masih banyak ya sampai sekarang. Masih Drama gitu banyak. masih banyak ya memang. Tapi menurut gua itu salah satu cara buat seseorang menjadi selebgram sih. Dalam artian gini, orang Indonesia nggak tahu sih ya, ini berlaku juga buat orang luar Indonesia atau enggak ya. Cuman yang gua tahu sendiri itu orang Indonesia tuh lebih suka dengan hal-hal yang negatif gitu. Dalam artian gini, kita ambil contoh seperti Lucinta Luna, ya, dia nggak pernah main film, ya kan? Iya. Nggak tahu dia, bukan nggak pernah main film. Oke, aku ralat. Gua nggak tahu dia main film atau enggak. Gua nggak tahu dia pernah bikin lagu atau enggak. Tapi dia bisa terkenal hanya karena Jadi selebgram. enggak dong. Enggak, maksudnya gini loh. Sebelum dia jadi selebgram, dia tuh terkenal cuman karena dia ngaku bahwa aku nih cewek loh, bukan cowok. Cuman gitu doang, itu dia bisa terkenal. Padahal kan di luar sana, mohon maaf ya, bukannya mau merendahkan kaum kayak gimana enggak. Tapi yang cowok berubah menjadi cewek kan banyak. Tapi kenapa harus Lucinta Luna yang terkenal tuh, kenapa harus dia gitu loh? Apakah karena dia bikin kontroversi yang bikin orang semakin benci tuh semakin banyak pengikutnya gitu loh? Kalau gua sendiri sih kurang
paham ya Hmm. kalau soal cinta Luna. Cuma Tapi tak pernah nggak nemuin kasus yang serupa gitu, orang bikin kontroversi, ya kan, habis gitu terkenal bikin klarifikasi, udah jadi selebgram. Kalau menurut gue sih itu cara yang paling paling apa ya, paling gampang lah. ada banyak sih di Instagram kalau Ah, gitu. ah, ah, ah. Cuma agak-agak lupa gua sendiri kalau itunya. Cuman banyak kasus ya yang kayak gitu ya. Gak usah Banyak. jauh-jauh. Tahu kasusnya Ferdian Paleka nggak? Tahu. Tahu kan? Dia kan orang yang ngasih apa, takjil ya. Apa kayak sahur itu kan, dia kan bikin Ya. sahur on the road, dia bagi-bagi makanan, ya kan? Ke panci-panci. Ke kaum kaum waria lah ya, kaum waria. Tapi kan ternyata isinya itu kan bukan makanan, malah sampah kan. Nah, itu kan bisa viral segitu gedenya kan. Nah, maksudnya orang-orang itu berarti bisa aku ambil kesimpulan orang-orang itu melakukan segala cara supaya menjadi viral gitu. Supaya bisa diomongin sama orang kan. Padahal mereka nggak bikin apa-apa, maksudnya nggak bikin karya atau apa. Yang penting bisa diomongin sama orang, mereka banyak pengikut, ya kan? Iya. Banyak sih contohnya sih. Salah satunya juga Lutfi Anjay, tahu nggak? Lutfi Al Ghizal. Anjay, kata kalimat anjay. Oh, Nggak iya. tahu. Nah, itu kan juga gitu kan, dia mempermasalahkan kalimat anjay, ya kan, sampai Instagramnya tuh di report sama 170 juta akun. Bayangin cok, akun Instagram di report itu sampai 170 juta akun. Banyak banget ya terusnya ya. Kasihan kan. Banyak banget. Itu cuma karena kalimat anjay. Dia itu apa, bilang jangan gunakan kalimat anjay karena anjay itu kalimat yang kotor. Karena menurut dia itu kalimat anjay itu representasi dari anjing. Jadi orang kalau mau ngomong anjing bahasanya lebih diperhalus jadi anjay. Cuman kan gini, kalau orang ya yang punya nama awalnya Anjayani atau apa, masa ya dia harus ganti nama anjing cuman karena itu? Kan gak masuk akal, Cok. Kan ya kasihan anjing. Kan kasihan anjing. Udah orang tuanya mikir susah-susah nama, terus habis gitu nih satu onggok ini tiba-tiba datang bilang nggak boleh pakai kata anjay, terus ganti nama, bikin susah orang anjing. Kan gitu kan. Gak ikut namain, ikut Nggak bikin susah anjing. Gak ikut namain. Nah, makanya nggak ikut namain, ikut bikin susah orang kan juga gimana gitu. Habis gitu kan setelah anjay itu, setelah kontroversi kan itu kan sempat booming juga kan anjay kan. Habis itu ganti jadi Anjayani. Tahu nggak? Nama orang itu. Tapi pernah aku dengar satu podcast di salah satu podcast lah. Di situ dia diwawancarain, dia itu katanya itu bikin sebutan Anjayani itu karena habis makan enak, terus habis itu dia ekspresi untuk makanan enak itu tuh ngomongnya Anjayani. Kan nggak masuk akal banget gitu loh. Maksudnya dia itu bikin kontroversi itu, gue tahu sih, mungkin ya menurut gue ya tujuannya dia itu ya supaya dikenal orang gitu. Tapi kalau misalnya viral. Iya, zaman dulu orang pengen terkenal tuh dia harus doing something kan, dia harus melakukan sesuatu gitu. Dalam artian melakukan sesuatu itu yang bersifat positif gitu, bikin karya apa segala macam. Tapi makin kesini semakin internet terbuka untuk orang banyak, orang tuh makin lebih gampang buat terkenal hanya karena sebuah kontroversi yang kebanyakan ya kontroversi ya berkonotasi negatif gitu kan, rasanya gitu kan. Tapi ya makanya itu sih, semakin lama juga males juga main sosial media banyak-banyak itu ya karena makin banyak orang pansos. Pansosnya itu bukan pansos yang positif gitu, pansosnya itu pansos yang negatif gitu loh, bikin kontroversi, bikin orang Indonesia tuh kalau lihat sesuatu hal yang sebel itu makin apa ya, makin disebarin gitu loh. Harusnya kan kalau misalnya dia lihat sesuatu yang bikin dia kesel, ya gak usah dilihat dong, gak usah disebarin kan. Iya juga ya. Segampang itu kan. Kalau misalnya nih lo lihat ada orang bikin sesuatu, tapi menurut lo tuh nggak bagus nih karyanya, ya kan? Nah, paling gampang kan ya sudah nggak usah dilihat kan. Biarin aja. Nah, orang Indonesia tuh nggak, malah ninggalin komentar, nyaci maki apa segala macam, di share lagi ke temennya, dia malah makin naik dong. Netizen.
Iya kan? Masa. Iya kan? Gitu kan? Logikanya kan gitu kan? Orang kalau misalnya nggak suka ya sudah, let it go kan? Gitu loh. Nah, makanya makin kesini tuh makin banyak orang yang apa ya? Maklum netizen plus 62. Apa ya? Kalau gue sendiri sih mikirnya, kalau gue sendiri sih mikirnya itu sih, apa orang Indonesia itu kebanyakan ya, kebanyakan tuh masih pada belum apa ya, belum siap lah untuk sosial media gitu loh. Kasarnya nggak usah jauh-jauh, berita hoax. Lu pernah nggak nemuin berita hoax di internet? Ada sih Apa waktu hoax, hoax apa yang paling lucu menurut lu? Nggak paling lucu lah, paling paling aneh lah. Hoax apa? ada waktu itu gua buka Facebook Ah, ah, itu 2012 ah, ah. mau ada kiamat atau apalah itu. Iya sih, itu hoax terbesar juga sih ya. Banyak orang yang percaya sampai bikin film ya. Kalau aku sendiri, Cuk, aku sendiri tuh pernah eh, lihat hoax itu, makan Indomie sama coklat bisa mati, Cuk. Makan Indomie, Mana bisa, Cok? beneran sumpah. Makan Indomie sama coklat itu bisa mati. Bisa meninggoy. Yang dia makan kadaluarsa mungkin, Cok. Enggak gitu dong. Enggak gitu dong. Enggak gitu dong. Apa maksudnya gini loh. Dari 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 sekian sekian banyaknya apa orang-orang yang pakai internet itu masih apa ya, banyak ya orang-orang yang nyebarin berita-berita hoax kayak gitu ya. Rasanya kan itu kan apa ya, bisa dikatakan orang-orang yang nggak pasti berita-berita kayak gitu kan disebarin sama orang-orang yang nggak bukan disebarin, dibikin sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab, ya kan, habis itu disebarin sama orang-orang yang mudah percaya gitu. Iya sih. Makanya kalau misalnya ada berita-berita hoax kayak gitu sih mending disaring dulu, guys ya. Saring sebelum sharing. Ya bener sih, bener, sharing dulu sebelum sharing, ya bener sih. Kalau gue sendiri sih gue setuju sih kalau itu, karena menurut gue pribadi semakin banyak orang nyebarin berita hoax kayak gitu itu semakin kelihatan bahwa orang di Indonesia itu nggak siap untuk internet gitu loh. Kalau menurut gue ya, Iya. kalau menurut gue sendiri itu nggak siap gitu loh. Karena sampai sekarang pun gue main internet itu setelah gue meninggalkan beberapa platform ya, yang menurut gue bukan platformnya ya, orang-orang di dalamnya itu banyak yang lebih ke hal negatif, gue tinggalin kan. Tapi lambat laun gue ke YouTube, gue ngefilter mana-mana aja, gue di Twitter, gue di WA, itu tuh di situ tuh juga ada sisi positifnya juga sih, gue bisa lihat apa segala macam yang lebih bermanfaat lah buat gue lah, dan itu tuh bisa dipertanggungjawabkan juga gitu loh. Nah, oke, okay. Tadi kan kita udah bahas ya fenomena unik, fenomena lucu lah ya di sosial media, entah itu hoax apa segala macam. Untuk ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Menurut Yudi sendiri, untuk kedepannya sosial media itu bakal lebih apa ya? Bisa dikatakan lebih aneh lagi atau lebih baik lagi ke depannya? Kalau menurut gua sendiri sih, Hmm. gua nggak tahu persis ya bakal jadi lebih aneh lagi atau lebih baik lagi. Itu kan semua tergantung semua orang yang pakai gitu. Kalau misalnya ada hoax kayak ya contoh kayak 2012 mau kiamat atau segala macam itu sih lebih baik kita sharing dulu sebelum di sharing ke lebih banyak masyarakat gitu. Jadi lebih apa, lebih dicari tahu dulu ya Ya, kebenaran berita, atau karena iya sih memang sih di internet itu nggak semua hal itu benar gitu loh, kita harus pinter-pinter nyari gitu loh di internet itu, beritanya ini bisa dipertanggungjawabkan apa enggak gitu kan, berita apapun itu ya. iya. Kalau dari gua sendiri sih, kalau menurut gua sendiri ya, gue yakin sih kedepannya itu eh, bukan untuk jangka panjang ya, mungkin untuk 2 atau 3 tahun lagi tuh internet itu bakal makin aneh kalau menurut gue loh ya.
Ya. Internet bakal makin aneh karena apa? Selama orang Indonesia itu masih apa ya? Masih menggunakan internet untuk hal-hal yang negatif, itu bakalan apa ya? Kalau bisa dikatakan itu bakalan banyak orang yang akan meniru gitu. Karena balik lagi opini gue yang tadi tuh, orang Indonesia tuh suka hal-hal yang negatif gitu, kayak drama apa segala macam gitu. Untuk 2-3 tahun lagi juga menurut gue tuh bakalan lebih banyak lagi orang-orang yang bikin kayak gitu dengan alasan bikin viral. Ingin jadi shock hits gitu. Iya, pansos apa segala macam. Tapi kalau untuk jangka panjangnya ya, jangka 5 tahun ke atas, 6, 7 sampai 10 tahun, gue yakin sih kalau di Indonesia itu bakalnya itu lebih baik lagi dalam sisi internet, karena lambat laun orang itu akan apa ya, menurut gue itu akan lebih pinter dalam kedepannya gitu loh. Nggak akan mudah buat percaya sama suatu berita, tapi untuk ke tahap itu memang butuh proses gitu, dan prosesnya juga nggak akan sebentar juga kan gitu loh. Ya moga-moga aja pemerintah cepat nanggepin berita-berita hoax kayak gitu tadi yang Iya memang soalnya hoax itu bikin apa ya, bikin orang tuh mikir yang aneh-aneh anjing. Makan Indomie sama coklat bisa mati, Cuk. Gila nggak? parah banget sih kalau itu menurut gua. Orang ketabrak truk nggak makan Indomie sama coklat juga mati, Cuk. Ketabrak mobil aja mungkin dia masih bisa mati, Cok. Iya kan? Gitu loh. Aku sampai mikir, waduh, ini internet makin lama makin ngaco anjing. Ya fenomena sosial media sih kayak gitu sih. Kalau menurut gua ini udah lumayan lama sih, 37 menit anjing. Kita ngomongin soal kayak gini lumayan banyak juga ya sosial media yang bisa kita bahas ya ternyata ya. Oke, kayak gitu. Mungkin video ini untuk bahasan sosial media ini kita akhiri dulu aja ya sampai di sini ya. Nanti kalau misalnya nanti ada ide-ide lagi, gue bikin video lagi ya. Gue sih sudah ada dua ide buat video kedepannya sih. Nanti itu masih gue sempurnain lagi idenya kayak gimana. Karena memang kayaknya tuh video yang gue bikin kedepannya itu mungkin agak berbeda juga. Agak berbedanya itu bukan dari segi kualitas videonya enggak, tapi lebih ke pembahasannya itu agak beda gitu loh. Mungkin agak deep, agak lebih dalam lah. Jadi mungkin gue juga butuh waktu juga. Dalam cinta gua sama dia enggak? Gimana? Dalam cinta gua sama dia enggak? Udah dokter bokep, ya kan? Pinter gombal. Betina mana yang nggak mau anjay? Kan anjing. Gua bukan fuckboy kok guys, santai aja. I want to be a fuckboy. Anjay fuckboy. Oke, kalau gitu sampai di sini aja pesan gua yang terakhir sih. Menurut gua sama Yudis ya, ini opini kita berdua ya guys ya. Menurut gua tuh pandai-pandailah bersosial media, ya kan? Pandai-pandailah untuk melihat suatu berita, apakah itu berita yang benar atau enggak. Habis gitu pintar-pintarlah juga memilih sosial media mana yang benar gitu loh, ya kan? Itu sih. Dan selalulah berhati-hati di sosial media, karena sekarang tuh kejahatan tuh juga bisa dari sosial media juga kan. Oke, kalau kayak gitu videonya gua akhirin sampai di sini aja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gua Andre sama Yudis pamit. Oke, thank you bro. Oke. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Oke, bye bye. I let myself fall into you. I never thought I'd fall right through. I fell for every word you said. You made me feel I needed you and forced my heart to think it's true, but I found I'm powerless with you.